karena HRD itu kompetensi pengurus dan anggota sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita juga paham bahwa asosiasi ini bukan HRD saja, ada GA-nya, Asosiasi HRD GA. Nah, dalam menanggapi, dalam respon tentang dua kata itu, kita harus berpikir jernih, kita harus berpikir dewasa. Mari kita sama-sama mindsetnya ini kita geser. Karena sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan, aspirasi pelaku usaha pengusaha ini ada konklusivitas. Dan ini harus tercermin oleh berbagai aspek. Sekali lagi, 3 hal itulah yang akan kami jalankan seandainya saya ditakdirkan untuk memimpin asosiasi ini, khususnya dengan pengusaha, karena HRDGA adalah garda terdepan dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kepada Bapak Hendro, Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya satu pertanyaan tapi komplit. Menjawab satu pertanyaan ini sebetulnya sama dengan punya kompeten sebagai ketua asosiasi. Karena kalau dilihat ya, pertama kita bicara demokrasi, banyak hal, seringkali kita menerjemahkan demokrasi itu sebagai kebebasan dalam mempunyai gagasan. Ya. Tapi saya mau tekankan di sini, kalau kita bicara demokrasi, yang paling penting dari sebuah demokrasi itu adalah harmonisasi. Ya, karena tanpa ada landasan itu, semua orang kalau merasa punya hak, setiap orang merasa punya ide yang perlu dijalankan, maka tujuan dari keselarasan atau tujuan daripada persatuan itu sendiri tidak terjadi. Itu yang terjadi sebetulnya di negara kita yang disebut dengan demokrasi kebablasan. Ya, sebab itu satu kesatuan menurut saya, demokrasi, tanggung jawab, ya, terus kemudian juga tidak berpolitik. Semua itu harus dibuat menjadi sesuatu yang sifatnya bisa dirasakan oleh seluruh anggota. Demokrasi yang saya maksud di sini adalah demokrasi yang berlandaskan kepada menghormati hak orang lain. Ya. Boleh bebas melakukan pendapat, boleh bebas melakukan kreasi, tapi harus dilihat orang lain punya hak yang sama. Artinya demokrasi di sini adalah kesamaan hak, namun harus didasari oleh landasan keharmonisan. Yang pertama. Lalu terkait dengan fungsional dan profesional, kalau kita lihat ya di akte pendirian, ya, niat dari para pendiri ini sudah cukup jelas ya, bahwa asosiasi ini didirikan karena adanya kesamaan visi dan misi dari pemegang atau pemangku jabatan HR dan GA. Oleh sebab itu, unsur profesionalnya sudah tercantum sebetulnya di situ. Ya. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Cara melakukannya adalah satu, jangan pernah keluar dari yang namanya ADART dan akte pendirian. Itu yang harus dipegang. Ya. Karena itulah dasarnya asosiasi ini ada dan berdiri. Kemudian, kalau kita lihat dari ranah yang disebut dengan tanggung jawab, apapun yang kita lakukan, ya, mulai dari berencana sampai kemudian kita laksanakan dan berhasil, kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita sudah melakukan sebuah tanggung jawab. Yang tidak bisa melakukan tanggung jawab adalah bisa merencanakan tapi tidak bisa melakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Hendro yang telah menghabiskan waktu selama 2 menit 55 detik. Selanjutnya untuk kandidat selanjutnya Bapak Fajar, disilahkan untuk menjawab pandangannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, dari 5 aspek, 5 variabel yang ada pada pertanyaan ini, ada satu
yang sangat fundamental bagi saya dalam merespon ini adalah ayo kita terus belajar. Apa itu demokrasi yang kita lakukan di dalam forum, di dalam asosiasi ini? Saya lebih menjurus kepada bagaimana melihat semua stakeholder, semua kepentingan yang berhubungan dengan asosiasi ini benar-benar harus demokrasi, harus demokratis. Kenapa? Agar keadilan itu ada. Jadi tidak ada satu orang yang tidak perlu minum di dunia ini. Pasti perlu. Sehingga apa? Kita perlu asupan knowledge kepada semua member, hal yang sama, perlakuan yang sama yang kita rasa kepada semua orang, semua profesional yang berhubungan dengan Asoka ini. Nah, tentu Asoka itu di dalamnya ada HR, ada General Affairs. General Affairs sendiri ya kalau di saya karena memang manajemennya Jepang itu mengurusi rumah tangga perusahaan, jadi tidak terlalu mengerucutkan. Tapi HR ini yang jelas-jelas lebih kepada ke MSDM, sehingga sangat-sangat menjadi isu-isu hangat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Profesionalisme ini jelas, ada RT kita, saya juga membacanya di dalamnya dalam bagaimana asosiasi ini mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan SDM di bangsa ini. Itu penting. Ini yang mesti bisa dilakukan profesionalis, lalu praktis, fungsional, bertanggung jawab, lalu ya walaupun saya mantan caleg harus pergi dari dunia itu. Ya kita harus menjadi murtad. Ya, tahu murtad ya? Yang tidak ada urusan dengan kita, udah tinggalkan itu. Kita keluar dari dunia-dunia kayak gitu, politik yang tidak jelas bagi kita sebagai praktisi ya. Kita ayo kita satukan energi, kita satukan tujuan, kita satukan arah kita, visi-misi kita untuk membangun SDM yang tidak ada henti. Karena Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian saya yang abadi di dunia ini adalah apa? Akselerasi improvisasi. Itulah yang abadi di dunia. Apa yang kita improve hari ini, yang diimprove oleh pendiri Asoka ini sekian tahun lalu, ini hidup sampai hari ini. Dari dekade ke dekade ini hidup. Kita harapkan kita ini kalau udah lewat juga nanti, adik-adik kita, anak kita menghidupkan Asoka ini gitu. So, improvisasi itulah yang abadi. Raga ini ada usnya, semua ada usnya, tapi improvisasi, perubahan yang terus menerus itulah yang abadi. Nah, bagaimana kita merubah paradigma kita dalam berpikir bahwa apa ya, kita ini profesional. Ya, mari kita memprofesionalkan Asoka ini. Karena Asoka juga bukan Spiderman atau Batman yang mampu menganulir segala kebutuhan manusia. Enggak. Kita mengerucut kepada pengembangan development SDM, improvisasi penting. Kita bawa sama-sama, dituangkanlah dalam satu produk output UMKM kita, menghasilkan buku nomor 2 nih. Target kalau memang tidak terpilih, saya mah targetnya nggak terpilih, bukan terpilih, dibalik kurang mah, jangan sampai terpilih gitu kan. Targetnya adalah menciptakan buku satu eksemplar 1 bulan. Kenapa? Malu kita, Asoka ini perkumpulan orang-orang praktisi yang intelektual. Mestinya mampu mencetak buku-buku, ada Kang Arif, ada Kang Hendra. Itu outputnya HR. Kalau mau kita menjadi isu hangat di bangsa ini, kita bawa ke istana buku. Mumpung masih Pak Jokowi jadi presiden nih. Pak Jokowi kan salah banyak dari cipta kerja beliau. Adalah pengembangan SDM. Allahumma fiqh lakum baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar yang
yang telah menghabiskan waktu 5 menit pas. Terakhir Bapak Fuad yang memang mungkin ditakdirkan nomor 4 ya Pak. Walaupun sudah dibalik, tetap Bapak mendapatkan nomor 4. Maka silakan untuk menjawab pandangannya. Kenapa? Kenapa Pak? Boleh 4. Oh iya betul Bapak, subhanallah. Baik, terima kasih Ibu Moderator izin untuk menjawab. Jadi nilai-nilai di dalam akte kita kegiatannya harus demokrasi, profesional, fungsional, akuntabel, dan non politik. Ya, dari sisi demokrasi bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersuara. Nah, tetapi ingat bahwa ASOKA berbadan hukum dan ada di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia, ya. Di mana demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang Pancasila, berketuhanan dan sebagainya, di mana di poin keempat ada musyawarah, ya, di mana ini yang bisa kita ambil untuk setiap mengambil keputusan. Dan musyawarah merupakan telah diakui bahwa ini adalah metode paling baik untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian secara profesional bahwa jelas bahwa orang-orang yang di ASOKA adalah orang-orang praktisi profesional, ya, di mana menjalankan semua aktivitasnya ini secara profesinya, jadi sebagai praktisi HR yang bermanfaat untuk dirinya, perusahaan, dan orang-orang di sekitarnya, sehingga kegiatannya ini karena memang secara profesional maka bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel, ya, dan tidak boleh berpolitik. Lalu kepemimpinan yang cocok untuk ini apa? Adalah situational leadership, saya bilang, ya. Hanya sesekali saja kita melakukan directing. Kebanyakan akan controlling dan supporting. Kenapa? Karena teman-teman kita adalah orang-orang yang hebat, memiliki keunggulan di bidang masing-masing. Jadi pemimpin ASOKA nanti akan cenderung as fasilitator, ya. Fasilitator itu apa? Ya supporting, ya. Sesekali harus selalu dikontrol, tapi hanya sesekali memutuskan ketika memang secara demokrasi banyak masukan pendapat, dimusyawarahkan, putuskan. Dan organisasi harus tunduk kepada keputusan organisasi yang disepakati dalam suatu rapat misalnya. Nah, sehingga ketika ini dijalankan, maka ADART ini akan bisa tegak, tidak melenceng, dan semuanya akan duduk tentunya pada ADART tadi. Cara menjalankan adalah seperti itu. Lalu kemudian ADART-nya menurut saya boleh untuk di-review dalam suatu dikala waktu nanti, kita nggak tahu. Boleh menurut saya, ya, karena undang-undang dasar aja bisa diamandemen. Jangan kita bahwa ADART ini adalah seperti suatu apa ya? Kita barangkali yang nggak boleh ini, ya boleh berdasarkan kesepakatan mulai dari di rapat para pendiri, anggota, ya, itu nanti dibawa kembali ke notaris. Nah, ketika memang hal ini bisa dilakukan dengan baik, saya rasa keterlibatan dari anggota akan semakin maksimal, ya, terasa terakomodir, ya, tetapi keputusannya juga bisa diterima dan tidak bertentangan dengan kepada dengan ADART yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu, Bu Moderator dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fuad yang telah menghabiskan waktu sebanyak 3 menit 48 detik. Baik, untuk menyanggah para jawaban dari para kandidat tadi, saya akan